Baiklah para hadirin sekalian, menginjak acara puncak yaitu tabligh akbar dan tausiah. Marilah kita sama-sama dengarkan apa yang akan disampaikan oleh guru-guru dan habaib kita. Untuk tausiah yang pertama akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Attas. Fa'alaihi falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamil atammanil akmalanil adwamanil mutalaziman على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وفي هذه المناسبة السعيدة المباركة لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي المذنبة بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. سيادة الحبائب الشرفاء، سعادة العلماء الفضلاء، وجميع الحاضرين الأحباء الأعزاء رحمكم الله. Kepada yang sama kita muliakan, yang sama kita cintai, kepada para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita bersama, guru kita bersama, kasepuhan kita bersama, Kiai Haji Muhammad Qudsi. Begitu juga salam penghormatan sebagai sepuh di Kota Garut ini yang tadi telah menyampaikan sambutan yang singkat, padat, dan penuh dengan manfaat, Kiai Haji Cecep Abdul Halim. Begitu juga para tokoh-tokoh yang hadir, ada Kiai Haji Dadan Sukarja, Kiai Haji Aceh Dhani, Kiai Haji Abdurrahman Al-Qudusi, dan seluruh para habaib di sini hadir bersama kita, yang merupakan sekretaris majelis syuro daripada DPP Front Persaudaraan Islam. Guru saya, guru kita bersama, Habiban Al-Mahbub Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas LCMPD. Begitu juga hadir bersama kita yang juga menantu daripada Imam Besar Al-Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi. Dan tak lupa salam penghormatan kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Front Persaudaraan Islam Jawa Barat, Habiban Al-Mahbub Al-Habib Zaki Al-Idrus, dengan seluruh jajarannya. Sini hadir juga Ketua Majelis Syuro Haji Ahmad Nahrawi, dengan seluruh daripada elemen sayap juang beserta seluruh DPW FPI, terkhusus DPW FPI Garut Ustadz Sulaiman dengan Persada 212 Garut, dengan seluruh para tokoh. Dan tak lupa salam penghormatan Kiai Haji Abdul Qahar dan seluruh para habaib, Habib Basim Al-Habsyi, dan seluruh para tokoh-tokoh kita yang hadir bersama-sama. Kita doakan mudah-mudahan seluruh para habaib, begitu juga Habib Bagir Al-Habsyi, semua para tokoh, para ajengan yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa takdim dan takrim kita. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya,
segala urusannya, dimenangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salam penghormatan kepada seluruh aparatur negara, baik sipil, TNI maupun Polri-nya. Begitu juga seluruh panitia, para donatur, semua yang telah memberikan sumbangsihnya, yang ikut mensukseskan acara munajat kubra pada malam hari ini. Begitu juga kawan-kawan relawan batik seluruhnya yang ikut bersusah payah untuk sama satu padu untuk mensukseskan acara pada malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan segala jerih payahnya dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tak lupa salam penghormatan pada para hadirin wal hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat yang hadir di acara munajat di malam hari ini. Mudah-mudahan duduknya kita, kumpulnya kita di tempat ini menjadi sebab turunnya rahmah dan barakah. Tidak kita pulang dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, yang sakit diangkat penyakitnya, yang punya hajat dikabulkan, yang punya kesulitan dimudahkan, yang belum dapat jodoh dientengin jodohnya, yang sudah berkeluarga dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, yang belum dapat keturunan diberikan keturunan yang salihin dan salihat, semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini atas kerjasama DPW FPI daripada Garut beserta Persada 212 melaksanakan munajat akbar untuk keselamatan NKRI dan kemenangan Palestina. Ada sebagian kelompok bertanya-tanya, kenapa kok kita di Indonesia sibuk bicara tentang Palestina? Kenapa kita di Indonesia sibuk kumpulkan donasi? Kenapa kita di Indonesia sibuk munajat, mengadakan aksi, mengadakan demonstrasi untuk pembelaan terhadap Palestina? Padahal urusan bangsa banyak, padahal problematika umat banyak. Kenapa kita harus mengurusi Palestina? Saya mau tanya, yang ngomong kayak begini ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Kira-kira jawab jangan. Jawab jangan. Saudara, kenapa kita yang ada di Indonesia, kita yang jauh ratusan kilometer berada di Indonesia, tapi kita sama-sama ikut merasakan apa yang dirasakan oleh warga Palestina? Tidak lain tidak bukan karena Palestina bukan hanya urusan Palestina saja. Apa yang terjadi di Palestina itu bukan hanya milik bangsa Arab saja, tapi yang terjadi di Palestina itu urusan umat Islam, mau yang di Indonesia, mau yang di Arab, mau yang di Afrika, karena Masjidil Aqsa itu milik umat Islam. Betul? 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 Saya mau tanya, Masjid Al-Aqsa milik Arab atau milik umat Islam? Milik Palestina atau umat Islam? Saya mau tanya, semua yang ada di sini siap bela Palestina? Siap berjuang untuk Palestina? Kafir! Saudara, pembelaan kita terhadap Palestina ini bukan cuma soal pembelaan kita terhadap masjid semata, bukan. Masjid Al-Aqsa kenapa bisa menjadi milik umat Islam? Karena Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang merupakan kiblat yang pertama untuk umat Islam. Saudara, Masjid Al-Aqsa merupakan Thalithul Haramain, yang merupakan tanah ketiga dari dua tanah haram. Artinya apa? Masjid Al-Aqsa bukan milik bangsa Arab saja, bukan milik Palestina saja. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi saya mau tanya, kalau umat Islam Indonesia buat munajat buat Palestina, bagus tidak? Umat Islam di Indonesia bela Palestina, bagus tidak? Bagus tidak? Alhamdulillah. Kok saya tadi kaget, teman katanya acara sini dapat izinnya susah banget. Saya mau tanya, emang yang hadir ke munajat buat bela Palestina ada yang bawa senjata? Ada yang bawa bom? Saya mau tanya, emang aksi bela Palestina merugikan negara? Merugikan atau tidak? Merugikan atau tidak? Harusnya acara kayak gini dipersulit atau dipermudah? Dipersulit atau dipermudah?
Jangan-jangan ada gerakan Zionis gitu kan. Yang bertanya, kalau ada gerakan Zionis di Indonesia, biarkan atau lawan? Siap lawan Zionis, siap lawan Yahudi. Takbir. Ada yang ngomong Yahudi emang ada di Indonesia nih. Yahudi yang putih mantung nggak ada, Yahudi pesek banyak. Betul? 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 Saudara, kenapa perlu saya tekankan ini, saudara? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita bahwasanya ucapan kita beriman, iman dalam sanubari kita, iman yang pasti akan dapat ujian, saudara. Ujian yang akan datang dari musuh-musuh Islam, akan datang dari musuh-musuh agama. Itu janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menduga mereka akan ditinggal ketika mereka telah mengucap amanna, kami beriman, dan mereka la yuftanun, mereka tidak terkena fitnah, mereka tidak diuji oleh fitnah oleh musuh-musuh Islam. Dalam kitab Tahrir wa Tanwir ma makna al-fitnah, al-fitnah fasadu halin nas fil udwan wal adha fi amwal wal anfus wal ahli. Artinya apa, saudara? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan, hei orang-orang yang beriman, jangan pernah kalian menduga kalian beriman, kalian mengatakan iman kepada Allah, iman kepada Nabi, kalian tidak akan terkena ujian, saudara. Tapi musuh-musuh kalian, baik dari kalangan Yahudi dan Nasrani, pasti akan menjadikan kalian target untuk dihabisi, dihancurkan. Dan kenapa Allah mesti menguji kita, saudara? Kenapa orang beriman mengatakan kami beriman, tapi dikenakan ujian, diberikan fitnah? Allah jawab dalam ayat yang selanjutnya, saudara. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan kenapa sih orang beriman harus diuji dengan fitnah dari musuh-musuhnya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, sungguh telah terkena fitnah kelompok-kelompok sebelum kalian, kelompok-kelompok yang telah lalu. Tujuannya apa? فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui mana yang sadiqin, mana yang betul-betul kokoh dan kuat terkena fitnah, dan mana yang kadzibin, yang mereka tergoncang imannya, saudara. Artinya apa? Ini konsekuensi ucapan iman kita, saudara. Ada yang bertanya, kenapa sih kok kita beriman? Kenapa sih kok beriman perlu diuji, saudara? Para alim ulama mengatakan karena iman seseorang ini kunci untuk masuk surga, saudara. Iman itu menjadi tiket utama seseorang bisa masuk surga. Sedangkan saya mau tanya, surga kenikmatannya kira-kira hebat atau biasa saja? Hebat atau biasa saja? Sekarang saya mau tanya semua yang hadir di sini, kalau mau nginep di hotel kira-kira bayar apa gratis? Bayar apa gratis? Bintang 1, 2, 3, 4, 5. Saya mau tanya, bayar tidak? Bayar tidak? Bayar tidak? Kalau bintang 5 lebih mahal dari bintang 4, betul? Bintang 4 lebih mahal dari bintang 3, betul? Wah, ini surga, saya mau tanya, surga sama hotel bintang 5 mana lebih enak? Surga atau hotel? Surga atau hotel? Surga atau hotel? Kalau surga, kalau hotel aja bayar, apalagi surga, betul? Betul? Nah, bagaimana cara kita membayar bisa masuk surga, saudara? Salah satu kuncinya dengan iman. Berarti saya mau tanya, kalau iman kunci masuk surga, iman diuji dengan fitnah, wajar tidak? Wajar tidak? Wajar, saudara. Pantas bayarannya surga kok, hadiahnya surga kok. Berarti saya mau tanya, kalau iman diuji dengan fitnah, wajar tidak? Iman diuji dengan fitnah, wajar tidak? Wajar, saudara. Bahkan
Bahkan saudara, ulama menjawab, kenapa kok iman mesti diuji saudara? Agar nanti para kufar, orang-orang kafir yang akan disiksa di neraka, mereka tidak protes. Kok bisa orang beriman gak diuji dengan imannya masuk surga? Kalau seandainya kata mereka diuji, bisa jadi mereka kafir seperti kami. Ketika umat Islam diuji dengan fitnah oleh musuh-musuh Islam, maka iman tersebut akan menjadi kunci untuk jawaban bahwa imannya telah diuji dengan fitnah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Tapi saya mau tanya, iman penting atau tidak? Iman penting atau tidak? Siap kuatkan iman, siap lawan segala fitnah. Takbir. Nah sekarang siapa sih yang suka nebar fitnah saudara? Siapa sih yang suka nebar fitnah? Allah udah kasih tahu. Ada dua kelompok mainstream yang ada di atas muka bumi ini saudara, yang mereka selalu menebar daripada segala macam cara karena mereka tidak pernah ridho dengan umat Islam saudara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walan tarda ankal yahudi walan nasara hatta tattabi'a millatahum, bahwasanya Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho sampai mereka umat Islam mengikuti Yahudi dan Nasrani. Dan dari kedua ini saudara, mana yang perusahaannya paling kuat? Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wala tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Niscaya pasti kalian akan temukan sekelompok dari manusia yang punya permusuhan paling kuat. Siapa kepada orang-orang yang beriman? Siapa mereka? Dua kelompok saudara, al-yahud wal ladzina asyraku, orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Artinya apa? Yahudi punya permusuhan luar biasa kepada orang yang beriman. Artinya punya permusuhan. Allah mau kasih tahu Yahudi itu musuh. Sekarang saya mau tanya, kalau musuh ditemenin atau dilawan? Jawab yang kompak, yang jawab jangan Yahudi itu. Jawab yang kompak, saya mau tanya, kalau musuh ditemenin atau dilawan? Ditemani atau dilawan? Siap lawan musuh, siap lawan Yahudi. Takbir. Yahudi punya gerakan sudah. Gerakan ini dinamakan Zionisme. Dengan persatuan gerakan Illuminati dengan Freemasonry. Saya hanya ingin memberikan dua ciri sudah. Kenapa saya mau tekankan? Saya mau kasih tahu pentingnya aksi bela Palestina sudah. Dengan kecintaan kita terhadap Palestina, maka ini adalah salah satu bentuk kita menjaga ketahanan negara. Kita mengenali musuh Palestina bukan hanya untuk Palestina, tapi Yahudi, Zionis itu juga musuh bangsa Indonesia. Ketika mereka menyerang Palestina, serangan terhadap Palestina juga diserang kepada negara-negara Islam. Saya akan kasih dua sudah. Dua bentuk program internasional, perang pemikiran, perang program, dua hal yang tertulis dalam protokol Zionis. Satu, mereka akan menggunakan kebohongan sebagai tipu muslihat yang magis. Mereka akan selalu memproduksi kebohongan terus-menerus yang tujuannya adalah untuk menyihir masyarakat dunia agar mengikuti propaganda Zionis. Artinya apa? Kebohongan merupakan program Zionis. Maka mulai hari ini nih, anak-anak muda semua jangan pernah membudayakan bohong. Betul? Betul? Karena bohong bukan hanya sekedar dosa, tapi kebohongan adalah proyek Zionis, proyek Yahudi. Artinya apa saudara? Kita memandang kebohongan yang dilahirkan di tengah masyarakat bukan hanya sekedar kebohongan pribadi, tapi bisa jadi itu adalah satu produk proyek propaganda yang sedang dibangun oleh antek-antek Zionis. Betul? Betul? Saya mau tanya, kebohongan baik atau buruk? Kebohongan baik atau buruk? Saya mau tanya, kebohongan diikuti atau ditolak? Diikuti atau ditolak? Kalau ada pejabat tukang bohong, dipilih atau ditolak? Kalau ada pejabat tukang bohong, dipilih atau ditolak? Karena kalau bohong nggak bakal berkah. Betul? Betul? Tapi saya mau tanya, di Indonesia pejabatnya banyak nggak tukang bohong? Ayah apa loba? Ayah apa loba? Mana orang ini?
Lu udah dibohongin masih lu pilih juga. Saudara, hati-hati. Ini sekarang kebohongan sudah membudaya, betul? Pejabat tukang bohong banyak tidak? Karena pejabatnya tukang bohong, aparatnya ikutan bohong. Kacau tidak? Pejabat tukang bohong, aparat tukang bohong, kacau tidak? Kacau tidak? Makanya negara kayak begini, pejabat tukang bohong, aparat tukang bohong, bahaya tidak? Makanya negara seperti ini berkah atau tidak? Berkah atau tidak? Innalillahi. Dengan fitnah, mana ada aparat bohong? Dulu kalau media cuma mainstream TV sama radio doang, kita bisa dibohongin, betul? Sekarang keterbukaan informasi, ada media sosial, ada WA, Instagram, Facebook, rangkaian media sosial menjadi kamera-kamera yang mengawasi pejabat dan aparat, betul? Betul? Dia mau tutup-tutupin nggak bisa, saudara. Terbukti bagaimana perilaku bohong aparat dari berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM, betul? Betul? Kasus KM50 CCTV dibilang hilang. Kasus Vina Cirebon CCTV Afif di Sumatera Barat CCTV. Tapi giliran ngilang motor CCTV. Saya mau tanya, berarti kalau gitu bohong dah? Bohong tidak? Bohong tidak? Kau tidak? Itulah. Saudara sendiri. Saya mau tanya sekali lagi, kalau seperti ini kacau tidak? Bahaya tidak? Kalau aparat tukang bohong bahaya tidak? Pejabat tukang bohong bahaya tidak? Ini bahaya, saudara. Makanya akhirnya karena pejabat tukang bohong, aparat tukang bohong, ada ngaku-ngaku ahli nasab juga ikut-ikutan bohong. Apa kebohongan di saudara? Kebohongannya bukan main-main, bukan studi kritis, bukan lagi meragukan, tapi membatalkan masa Pahlawi. Saudara, dia tahu dia nih bohong, tapi karena ada bohirnya, ada bosnya disiram mulu, makanya terus-terusan bohong. Apalagi pejabatnya tukang bohong, aparatnya tukang bohong, akhirnya ikut-ikut bohong. Kacau tidak? Kacau tidak? Ini bahaya betul sekali, saudara. Nanti kita akan dengar lebih dalam dikupas oleh Habib Hamid bin Abdurrahman Al-Attas, saudara. Karena beliau melakukan riset mendalam tentang hal ini, saudara. Bahwasanya upaya melakukan pembatalan nasab Pahlawi ini merupakan upaya rekonstruksi bangunan Islam di Indonesia. Kok bisa, Habib? Kenapa ini rekonstruksi? Karena menurut sejarah masuknya Islam di Indonesia itu dibawa oleh para habaib, oleh para wali songo, oleh para ulama yang masuk ke Indonesia, yang mendapatkan riwayat oleh ahli sejarah memiliki nasab Pahlawi. Kemudian hubungannya apa, saudara? Oh, kalau mereka dituduh nasabnya bahwa mereka pembohong dalam soal pengakuan nasabnya, berarti kalau nasab saja dia berani bohong, maka ajaran agama yang dibawa juga berisi kebohongan. Maka upaya membatalkan nasab Pahlawi sama saja sedang membatalkan sanad keilmuan keislaman di Indonesia. Saya mau tanya, bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya, saudara. Jadi ini bukan cuma soal mau menyerang Pahlawi, bukan.
dia sedang menyerang Islam secara keseluruhan, bangunan Islam di Indonesia. Berarti saya mau tanya, gerakan seperti ini bahaya tidak? Kira-kira gerakan seperti ini biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Siap lawan begal nasab? Siap lawan begal nasab? Takbir! Jadi jangan ikut madhab Sarmaniyah, jangan ikut madhab Begaliyah, jangan ikut madhab Al-Kaburiyah, jangan ikuti madhab Ahlul Sunnah. Makanya madhab Sarmaniyah biarkan atau lawan, madhab Begaliyah biarkan atau lawan, madhab Kaburiyah biarkan atau lawan. Siap pegang Ahlul Sunnah, siap bela Ahlul Sunnah. Takbir! Jangan saudara. Makanya imam besar di mana-mana tempat selalu ingetin, kalau ada nih madhab Sarmaniyah, ada madhab Begaliyah, ada madhab Kaburiyah, datang ke kota Garut jangan diterima, diusir. Setuju? Siap usir begal nasab, siap usir Sarmaniyah, siap usir Begaliyah. Takbir! Garut kota cinta habaib, betul? Garut habaib dengan ulama harmonis, betul? Betul. Makanya kalau ada orang mau ganggu hubungan harmonis habaib dengan kiai, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir! Jadi kalau ada panggung-panggung jangan pernah kasih megang mic. Setuju? Kalau ada tetap, saya mau tanya, ada panggung yang ingin mecah belah umat, kira-kira panggungnya biarin atau rubuhin? Biarin atau rubuhin? Siap rubuhkan panggung pemecah belah umat? Takbir! Pintar kalau merubuhin ditangkap. Jawabnya sabodoting. Jawabnya apa? Jawabnya apa? Kalau ada pemecah belah umat buat acara di Garut kemudian dirubuhin, diancam sama aparat mau ditangkap, kira-kira jawabnya apa? Kalau dipenjara, kalau dibunuh, kalau diancam, takbir! Orang Garut lulus. Takbir! Takbir! Garut kota anti Sarmaniyah. Garut kota anti Begaliyah. Garut anti kota Kaburiyah. Karena orang Garut nggak ada yang kabur kalau debat, betul? Betul. Betul. Garut dilawan, betul? Betul. Nanti sekali lagi saya mau tanya, kira-kira bohong diikuti atau ditolak? Bohong diikuti atau ditolak? Takbir! Itu ciri produk Zionis yang sudah meresap kita punya negeri, saudara. Yang kedua, Zionis punya program namanya New Age. Programnya apa namanya? Jangan makan keju situ. Ngomongnya susah banget. New Age. Apa program ini, saudara? Dia ingin menghabisi populasi dunia, saudara. Dulu Adolf Hitler ketika membantai 2,5 miliar daripada pasca perang dunia kedua dengan jumlah yang besar, bukan 2,5 miliar, saudara, jumlah yang besar dalam perang dunia, dia merasa bangga sudah membunuh, saudara. Kenapa? Karena dia telah diprogramkan oleh Zionis Israel. Zionisme, gerakan Zionis, protokol Zionis mengkondisikan agar muncul gerakan-gerakan yang mudah untuk melakukan pembunuhan. Bahkan salah satu pendiri Illuminati pernah melakukan dalam uji, saudara, untuk masuk menerima anggotanya, dia akan diwawancara. Apakah kau siap untuk membunuh? Kalau dijawab nggak siap, nggak bisa diterima, saudara. Apakah kau siap menumpahkan darah? Kalau dijawab tidak, dia tolak, saudara. Mereka yang masuk ke dalam Illuminati, mereka harus siap menumpahkan darah. Mereka harus tekad untuk membunuh, walaupun membunuh bawahnya, membunuh keluarganya, membunuh rakyatnya, maka dia siap untuk menjadi anggota, untuk siap melakukan pembunuhan. Berarti saya mau tanya, doktrin Illuminati seperti ini bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Makanya saya khawatir, saudara. Saat ini pelanggaran HAM di mana-mana banyak. Pelanggaran HAM di mana-mana luar biasa. Kita dengar kasus KM50, 6 pengawal pribadi imam besar dibunuh, disiksa terlebih dahulu, bahkan setelah mati difitnah, saudara. Kasusnya disidang, pelakunya divonis bebas tidak bersalah.
Indonesia murah atau mahal? Murah atau mahal? Harusnya pembunuh nyawa 6 laskar, 6 pengawal imam besar harusnya ditangkap atau tidak? Dipenjara atau tidak? Ya bebas. Nggak sampai di situ saudara, anggota KPPS yang mati ratusan orang, kasus Kanjuruhan, kasus 21-22 Mei di depan Bawaslu, berapa banyak nyawa telah hilang, darah tertumpah. Tapi di negeri ini soal pelanggaran HAM terkesan biasa-biasa saja, betul? Betul? Kamu tanya, ini pejabat seperti ini bahaya tidak? Bahaya tidak? Kalau kemudian masyarakat berpikir kalau ini pejabat ada unsur Illuminatinya, wajar tidak? Wajar tidak? Wajar sudah. Kok bisa rakyatnya dibunuh biasa saja sudah? Wah, rakyatnya dibunuh berdarah-darah, tapi tidak ada tingkahnya, saudara. Tidak ada tindak lanjutnya. Sekali lagi saya mau tanya, pelanggaran HAM seperti ini bahaya tidak? Bahaya tidak? Saya mau tanya, saya mau ajak semua yang hadir di sini, siap lawan Illuminati, siap lawan Zionis, siap lawan Yahudi, takbir. Nah ini makna Yahudi pesek, saudara. Dia bukan Yahudi mancung asli keturunan Yahudi, bukan. Tapi dia orang-orang yang ada di kita punya negeri, tapi punya otak-otak seperti Zionis yang suka bohong dan menghalalkan darah rakyatnya, betul? Saya mau tanya, kalau dinamakan Yahudi pesek wajar tidak? Wajar tidak? Jadi, kalau besok lihat pejabat, lihat aparat yang tukang bohong, yang gampang menghalalkan darah, jangan panggil pejabat, jangan panggil aparat, tapi panggil Yahudi pesek. Setuju? 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 Kalau ada pejabat tukang bohong dipanggil apa? Yahudi? Yahudi? Kalau ada aparat tukang bohong kita panggil Yahudi? Yahudi? Kalau udah suka menebar-nebar kebohongan, nasabah Alawi palsu, nasabah Alawi terputus, dipanggil Yahudi. 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 Benar jelas tidak? Dayana parantos nartos. Terang. Alhamdulillah. Makanya terakhir saudara, sebagai penutup, alhamdulillah perjuangan umat Islam baik di Indonesia di seluruh negeri, termasuk apa yang tadi Forum Bingga katakan, dalam rangka untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina, alhamdulillah semakin hari semakin dekat dengan kemenangan Masjid Al-Aqsa. Alhamdulillah. Kemarin tanggal 19 Juli saudara, Mahkamah Internasional telah membacakan beberapa putusan. Ada 5-6 putusan, tapi ada 2 putusan yang sangat strategis dan penting untuk umat Islam semua ketahui, saudara. Satu, karena dukungan desakan terutama negara kesatuan Republik Indonesia lewat Menteri Luar Negerinya Ibu Retno Marsudi memberikan dan memasukkan tuntutan yang juga diamini oleh para jaksa-jaksa dari 10 negeri untuk meminta dan menghukumi sekaligus memvonis Israel di dalam kedudukannya sejak tahun 1967 di tanah Palestina. Kedudukan tersebut hukumnya ilegal. Takbir. Takbir. Karena kedudukannya ilegal, maka pembukaan pemukiman baru yang dilakukan oleh pemerintah Zionis Israel baik di Difah tepi baratnya maupun di berbagai wilayah-wilayah lainnya, maka perilaku tersebut itu melanggar hukum internasional. Alhamdulillah. Makanya dengan putusan tersebut kita meminta kepada pemerintah, wabil khusus Menteri Pertahanannya, untuk mengirimkan tentara-tentara mereka yang tergabung dalam tentara kedamaian internasional untuk masuk ke Palestina, usir tentara-tentara Israel. Betul? Betul? Takbir. Allahu Akbar. Nah, keberadaan Israel sudah difatwakan, divonis Mahkamah Internasional keberadaan yang ilegal. Saya mau tanya, kalau dengar besok Menteri Pertahanan mengumumkan tentaranya untuk datang ke Israel mengusir tentara-tentara Zionis, saya mau tanya, umat Islam Indonesia senang tidak? Bahagia tidak? Dukung tidak? Takbir.
Tapi kalau tentaranya nggak mau dikirim, tentaranya nggak mau diutus, kita akan tuntut pemerintah untuk membukakan pintu pendaftaran mujahidin ke Palestina. Betul? Siap daftar, siap ikut, takbir. Kalau pemerintah mau fokus jaga perbatasan, biarin, masih banyak anak-anak muda Garut yang siap untuk jihad. Betul? Betul? Lu jangan tawuran doang berani lo, giliran jihad lo takut. Mau tanya anak-anak Garut, siap jihad, siap bela Palestina, takbir. Makanya kita doain saudara, mudah-mudahan mujahidin Hamas dengan seluruh fasail jihadnya diberikan kemenangan oleh Allah. Mudah-mudahan Israel dengan seluruh tentaranya dihancurkan oleh Allah. Insya Allah nggak lama lagi mudah-mudahan umat Islam dunia bisa sholat di Masjid Al-Aqsa. Amin, amin, ya Rabbal. Jadi kita munajat kubronya bukan cuma di Garut, insya Allah munajat kubro di Masjid Al-Aqsa. Amin, amin, ya Rabbal. Makanya terakhir sebagai penutup saudara, jangan lupa selalu ini munajat kubro sebagai stimulus. Biar antum pulang dari tempat ini, sholatnya jangan pernah lupa kunut nazilahnya. Doa, zikirnya, sujud kita doain terus. Warga Palestina yang saat ini dari salah satu pengamat mengatakan dari semua jenis kematian karena ditembak, karena bom, telur runtuhan, semua jenis kematian sudah ada di Palestina. Sampai mati karena kelaparan sudah ada. Bahkan yang menyedihkan bukan cuma kelaparan, sudah mati karena kehausan pun sudah ada. Segala jenis kematian sudah mereka rasakan, sudah. Sedangkan kita hidup enak, makan, minum, segala kenikmatan kita rasakan. Kalau sampai kita empati kita tidak tergerak untuk doa saja nggak mau, nyumbang tidak mau, gimana jawaban minta kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka munajat kubra ini mengingatkan kepada kita, masih ada saudara kita yang sedang sedih, saudara. Masih ada saudara kita yang sedang merasakan kesulitan, kesusahan. Maka bukan cuma doa di tempat ini, bawa doa kita di rumah, di majelis kita, di pondok kita, teruskan doa kita saudara. Karena doa silahul mu'min, itu siapa orang yang beriman. Siap doakan Palestina, siap doakan Masjid Al-Aqsa, siap doakan para mujahidin. Takbir. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.